Setiap YouTuber harus memahami cara membuat kata kunci. Hal ini sangat menentukan performa channel kita ke depan. Sebelum kita mengunggah sebuah video, seyogianya kita melakukan riset kata kunci tersebut. Konten ini sebenarnya saya khususkan untuk beberapa channel. Karena sifatnya pribadi, maka saya tidak bisa membuat konten secara special edition. Namun, beberapa pembahasan di dalamnya berkaitan dengan channel-channel tersebut. Mungkin Anda adalah salah satu channel yang dibahas di dalam konten ini. Selesaikan menyimak video agar Anda memahami tentang misteri kata kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan bismillah agar apa yang saya sampaikan menjadi barokah. Kata kunci adalah istilah atau sebutan yang dicantumkan dalam sebuah judul video. Kata kunci ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kata kunci utama, dan yang kedua adalah kata kunci tambahan. Sebagai contoh, memancing ikan nila. Memancing adalah kata kunci utama dan ikan nila adalah kata kunci tambahan. Namun, ikan nila bisa menjadi kata kunci utama ketika ikan nila ditambah dengan kata babon. Ikan nila babon. Ikan nila menjadi kata kunci utama dan babon menjadi kata kunci tambahan. Dalam sebuah judul, kata kunci utama bisa ditambahkan dengan beberapa kata kunci tambahan agar judul dan kata kunci yang kita gunakan menjadi lebih spesifik dan lebih terukur. Saya memperhatikan beberapa channel yang berkawan dengan saya. Ada beberapa channel yang saya lihat belum menggunakan kata kunci, sehingga video mereka menjadi tidak fokus, tidak terarah, serta tidak berisi konsep, bahkan punten menjadi terkesan tidak. Hal ini menjadikan penonton serta retensi video menjadi semakin buruk. Untuk lebih jelas, mari kita ilustrasikan ke dalam sebuah contoh. Contoh pertama, vlog keseharian anak yang bermain bedak. Ketika judul itu diubah menjadi sebuah tema, mengajarkan anak aktif menjadi lebih feminim, karena bedak identik dengan sikap feminim seseorang, maka menjadi lebih terarah, menjadi sebuah tips dan menjadi sebuah edukasi. Dan tips menjadikan anak lebih feminim akan lebih dicari oleh penonton dibanding dengan anak yang bermain bedak. Atau bisa kita ubah menjadi tips mengasuh anak aktif. Contoh yang kedua, dengan judul Part 49 Kajian Nasoihul Ibad Makalah ke-40. Isinya adalah sebuah hadis tentang ikhlas menurut Abu Hasan atau Sayyidina Ali. Tetapi dalam judul hanya disebutkan Part 49 Kajian Nasoihul Ibad, sehingga kata kuncinya menjadi rancu dan sangat umum. Dan penonton tidak akan mencari sesuatu yang bersifat umum, namun akan mencari bersifat khusus. Ketika dirubah menjadi sesuatu yang lebih menarik dan lebih khusus, semisal ikhlas menurut Abu Hasan makalah ke-40 Kitab Nasoihul Ibad, maka ikhlas menjadi kata kunci, menjadi lebih terperinci dan menjadi lebih fokus. Atau kita lebih menjadi berkreatif dengan merubah judul amalan yang membawa kebahagiaan. Yang dijelaskan di dalam konten adalah tentang ikhlas menurut Abu Hasan atau menurut Sayyidina Ali. Contoh yang ketiga, menggambar bebas. Ini pun masih berupa kata kunci yang sangat umum dan tema yang masih global. Maka ketika dirubah menjadi melukis akrilik dengan metode kering
atau kita ubah menjadi melukis abstrak pada media kaleng bekas. Maka terkesan menjadi lebih spesifik dan merupakan sebuah metode yang kita berikan. Karena selain menyebutkan metode melukis, kita juga menyebutkan media. Hal ini bisa digunakan oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita untuk mencontoh ketika mereka membuat praktek menggambar atau melukis di sekolah. Dari 3 contoh yang saya berikan, mungkin bisa memberikan gambaran dan sedikit pemahaman kepada para pendengar suara saya bahwa kata kunci pada intinya adalah membuat lebih spesifik, lebih fokus, dan lebih terarah tentang konten atau video yang sedang kita tayangkan. Manfaat dari kata kunci yang lebih spesifik dan lebih terarah adalah yang pertama, mudah ditemukan. Karena semakin spesifik kata kunci, maka mesin pencarian YouTube akan lebih mudah merekomendasikan video kita. Manfaat yang kedua, dengan kata kunci, konten menjadi fokus dan lebih terarah pada satu tema, baik pada channel melukis, pada kajian kitab, maupun pada kajian keseharian. Jangan biarkan video berputar tanpa sebuah tema. Jangan biarkan kita membuat konten tanpa tujuan serta kemana arah konten berjalan. Manfaat yang selanjutnya adalah kata kunci menjadi konsep awal, menjadi titik dasar di mana konten kita dibuat. Hal ini menjadi panduan dalam proses pembuatan konten, termasuk akan memudahkan kita dalam membuat permulaan, inti konten, serta durasi yang akan kita tentukan. Dengan membuat konten yang dimulai sebuah kata kunci, maka kita akan bisa menentukan kata kunci dan tema mana yang sedang menjadi tren. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah untuk memaksimalkan pencarian kata kunci, lakukan riset kata kunci. Sebelum melakukan riset, pelajari terlebih dahulu secara mandiri. Karena banyak aplikasi yang sangat memudahkan kita untuk melakukan riset judul atau riset kata kunci. Salah satu situs yang memudahkan kita untuk melakukan riset kata kunci sudah saya sebutkan pada video sebelumnya. Silakan Anda simak video tersebut dan insya Allah akan mewakili serta kan sedikit pemahaman tentang riset kata kunci. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.